Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Jumpa lagi di channelnya Rifki Arifin. Nah, untuk pembahasan kali ini kita kembali lagi dengan ayam pelung, yaitu tentang bagaimana cara mengejar potensi bobot dari si ayam pelung. Nah, metode ini saya dapatkan dari orang tua saya yang kebetulan memang penghobi pelung, tapi hanya sekedar pelihara saja, yaitu dengan cara memotong bulu pada sayap dan ekor di usia ayam 1 bulan khususnya. Kenapa ekor? Sebelumnya saya memang baca-baca artikel gitu ya untuk mencari korelasinya. Ternyata ayam itu memerlukan protein, vitamin, dan mineral. Nah, pada unggas ada subunit protein bernama metionin dengan kadar tinggi dari amino asid yang mengandung sulfur untuk bulu ayam. Mungkin harapan dari dipotongnya bulu ayam ini agar si protein, vitamin, dan mineral serta sebagainya itu bisa dimaksimalkan untuk proses pertumbuhan badan gitu ya, tidak tersalurkan untuk pertumbuhan bulu seperti itu mungkin ya. Kemudian di samping pemotongan bulu juga kita harus memberikan asupan protein tinggi, asupan nutrisi yang baik, baik itu dari pur, kemudian ada tambahan-tambahan suplemen seperti vitamin yang bisa kita dapatkan di pasar-pasar gitu ya, untuk mengejar kalsium dari kalak misalkan, dan lain sebagainya ya, karena memang untuk suplemen sendiri sudah banyak di pasaran gitu ya, tinggal kita mencarinya saja. Kemudian di samping suplemen juga si ayam harus sering-sering kita umbar gitu. Fungsinya selain untuk meregangkan si otot kaki, karena memang kelemahan ayam pelung itu terlalu lama di kandang tanpa mengumbar itu terlalu berisiko untuk lumpuh gitu. Bahasa Sundanya mah titingkuheun gitu ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut bisa kita umbar. Tujuan lain dari umbar juga selain meregangkan otot kaki, biasanya si ayam-ayam juga matuk-matuk gitu ya, kayak cangkang telur. Yang cangkang telur juga sebetulnya bagus untuk menambah asupan kalsium gitu ya. Kemudian ada semacam dedaunan seperti itu. Kemudian ada kerikil juga yang biasa mereka makan gitu ya, itu juga bisa membantu untuk proses pencernaan makanannya si ayam seperti itu. Nah, untuk proses pemotongan sendiri dilakukan yang pertama itu memang di usia ayam sekitar 1 bulan. Kemudian bisa berlanjut dipotong lagi di usia jajalon maju kaja jangkar gitu ya, biasa disebut apa itu, sangkal kalau nggak salah mah. Dipotong juga, namun hanya di bagian ekor. Nah, harus hati-hati juga jangan sampai si ekornya yang dipotong bulu muda ya, khawatir akan kesakitan gitu ke ayam. Nah, untuk proses pembandingnya sendiri kita melakukan perbandingan dengan ayam yang usia yang sama, anakan yang sama juga, namun dengan metode yang berbeda, yaitu dia tidak mengalami proses potong bulu gitu ya. Jadi 2 ekor atau sepasang saya gunakan metode potong bulu, yang 2 lagi saya tidak lakukan proses potong bulu, namun dengan asupan pakan yang sama, kemudian perawatan yang sama juga. Capek juga. Nah, ini untuk si ayam jago yang mengalami potong bulu. Kemudian ada juga betinanya. Nah, ini betinanya. Ini kebetulan bulunya sudah rapi ya, sudah amrol dan jadi semua, tinggal potong bulu ekor gitu ya. Nah, untuk hasil perbandingannya sendiri dari usia segini sudah mulai terlihat sebetulnya. Hanya saja, nah ini untuk ayam-ayam yang dibandingkan,
pembandingnya gitu ya. Hanya saja untuk video bobotnya saya lupa tidak masukkan ya. Jadi saya tidak punya data aktual gitu, hanya bisa memberikan informasi saja. Dan untuk video yang panjang ini yang prosesnya membutuhkan beberapa bulan ini, ternyata di akhir video kita malah nggak dapat kesimpulan apa-apa ya, maksudnya tidak mendapatkan kesimpulan secara visual gitu ya, hanya mendapatkan kesimpulan secara informasi. Karena saya sendiri lihat, terserah mau percaya atau tidak, yang jelas memang dari segi pemotongan bulu itu ada perubahan gitu ya, meskipun tidak begitu signifikan, namun setelah dibandingkan memang berbeda. Si ayam yang dipotong bulu memiliki postur yang lebih tinggi dan lebih gempal gitu ya, ketimbang si ayam yang tidak mengalami proses potong bulu. Namun hal ini juga tidak dapat dijadikan sebagai acuan, karena memang memerlukan pengamatan lebih lanjut gitu ya. Untuk hasil akhir juga saya tidak bisa memberikan visualisasinya, karena memang terjadi kecelakaan. Kedua ayam jantan kena kejepit lubang kandang sampai harus kita potong gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kalau tidak suka boleh dislike. Terima kasih.